Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Rizky Amila, absen 18 dari 11 IPA 1 akan menjelaskan materi dari pelajaran kimia kelas 11 bab termokimia. Selamat menyaksikan. Jadi apa sih maksudnya termokimia itu apa? Termokimia adalah ilmu kimia yang akan mempelajari hubungan antara kalor dengan reaksi kimia tersebut. Selanjutnya ada beberapa poin yang harus kalian ketahui mengenai energi. Jadi energi itu kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Terus energi ini juga dibagi menjadi dua jenis, ada energi kinetik namanya, yaitu energi yang tersimpan dalam sebuah benda akibat gerakan benda itu sendiri, contohnya seperti energi panas dan juga listrik. Yang kedua ada energi potensial, yaitu energi yang besarnya ditentukan oleh ketinggian benda tersebut, contohnya ketinggian benda. Kemudian poin selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu adalah sistem. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita dalam mempelajari perubahan energi dalam sebuah lingkungan. Sistem juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem terbuka. Jadi sistem terbuka ini memungkinkannya sebuah kalor dan juga zat itu keluar masuk dari sistem tersebut. Lalu ada juga sistem tertutup. Sistem tertutup ini adanya kemungkinan kalor yang bisa keluar masuk dari sistem tersebut. Jadi hanya kalor saja yang bisa keluar masuk, tapi zat tidak. Yang terakhir ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi ini contohnya termos. Kalian tahu kan kalau termos itu dia dapat menyimpan panas dalam jangka waktu yang lama. Artinya kemungkinan adanya perpindahan kalor dan zat itu sangat kecil. Selanjutnya di termokimia ini ada 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi eksoterm, yaitu pelepasan kalor atau biasa disebut dengan pembekuan. Contohnya ada banyak sekali. Yang paling umum itu ini yang saya tulis, yaitu ada pembakaran, reaksi respirasi, terus reaksi pembentukan, reaksi nuklir, terus netralisasi asam basa, perubahan uap air menjadi hujan, dan juga perubahan air menjadi es. Yang kedua ada yang namanya reaksi endotherm. Endotherm ini perpindahan kalor atau masuknya kalor ke sistem tersebut, yang biasa disebut dengan pencairan. Contohnya juga banyak sekali seperti exotherm. Tapi yang umumnya adalah ada perubahan es menjadi air menjadi uap air, pelarutan urea dalam air, pemanggangan ion, pemisahan pasangan ion, fotosintesis, dan cracking alkana. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan entalpi atau delta H. Kalau delta H berarti artinya perubahan entalpi, yaitu perpindahan energi dalam bentuk kalor yang tersimpan dalam suatu sistem. Entalpi ini juga ada yang dari reaksi eksoterm, ada juga yang dari reaksi endotherm. Kita akan bahas yang dari keduanya. Nah, kalau yang reaksi eksoterm itu dia sifatnya sistem lingkungan yang artinya dia melepaskan kalor ke lingkungan. Contohnya itu seperti saat kita menyalakan api unggun dengan niat menghangatkan tubuh. Artinya si api unggun ini, si sistem melepaskan kalor ke lingkungannya, yaitu manusia yang merasakan hangat dari sistem tersebut. Nah, ketika nanti ada soal hitungan mengenai delta H itu, kalau dia reaksinya eksoterm pasti jawabannya ada tanda minusnya. Lalu ini maksudnya melepas kalor, yaitu yang tadi yang saya jelaskan, berarti dia juga menghasilkan energi. Lalu ketika nanti ada soal diagram seperti yang saya gambar itu, nanti kalau untuk eksoterm pasti dia reaktan di atas lalu produknya di bawah, terus ada tanda panah ke bawah, itu artinya dia reaksi eksoterm.
Kalau untuk reaksi endotherm dia lingkungan ke sistem. Artinya contohnya seperti es menjadi air. Itu artinya es dia menerima kalor dari lingkungan jadi kalornya ini dari lingkungan masuk ke sistem yaitu es, akhirnya dia mencair menjadi air. Untuk hasil dari delta H-nya itu kebalikan dari exotherm, yaitu dia tandanya plus. Lalu endotherm ini memerlukan kalor juga. Lalu untuk diagramnya itu kebalikan dari yang exotherm, bisa dilihat dari gambar yang saya gambar. Nah, materi termokimia ini bukan cuma tentang teori, tapi kita juga ada hitung-hitungannya sedikit. Nah, jadi ada 4 jenis soal yang biasa dikeluarkan dalam bab termokimia ini. Yang pertama adalah energi pembentukan. Energi pembentukan memiliki rumus, yaitu biasanya orang-orang singkat dengan kaki. Kaki itu yaitu delta H dari produk yang di kanan dan dikurang dengan delta H reaktan yang ada di kiri. Jadi bisa kalian sebut dengan kanan dan dikurang kiri. Jadi lebih mudah untuk dihafal. Selanjutnya yang kedua ada energi ikatan, atau biasanya ada juga yang nyebut energi ikatan rata-rata. Rumusnya ini kebalikan dari yang pembentukan, yaitu dia Ki dikurang K, kiri dikurang kanan. Yang ketiga ada hukum Hess. Di hukum Hess ini biasanya ada 2 contoh soal. Ada 2 jenis soal yang dimunculkan di soal-soal. Yang pertama ada cara diagram. Contohnya biasanya nanti ada soal kayak gini. Ini delta H2. Kalau kayak gini, jadi berarti kayak gini ya. Yang searah ini ingat ya, searah jarum jam ditambah berbalik arah dikurang. Jadi ini jadi gini. Delta H1 tambah delta H2 min delta H3 min delta H4 sama dengan 0. Misalkan yang ditanya delta H1-nya berapa? Jadinya gini. Delta H1 min delta H2. Tinggal dipindah ruaskan saja. Misal kalau segitiga pun juga sama. Kayak gini misalnya. Delta H1-nya berapa? Delta H3 30. Delta H2 min 60 misalnya. Yang ditanya delta H1 berarti tinggal 60 kurang 30. Berarti 30. Satuannya adalah kilojoule per mol. Jadi gini ya. Maaf tadi nggak kelihatan. Jadi ini misalnya diketahui delta H3 30, delta H2 min 60. Terus delta H1-nya, berarti kan kita tulis dulu delta ini nih, ditulis jadinya gini. Delta H1 tambah min 60 kurang 30 sama dengan 0. Terus dipindah ruaskan jadi gini. Jadi 60, ini min, ini plus, ini jadinya 90 kilojoule. Nanti ada diagram seperti ini. Macam-macamnya ya, banyak. Kayak gini. Sini delta H1, sini delta H2, delta H3. Berarti ini kayak gini polanya. Lalu jenis soal berikutnya itu ada yang namanya kalorimetri. Kalorimetri ini ada beberapa rumus yang harus dihafalkan. Ini
Jadi kalorimetri itu dia alat untuk mengukur perubahan kalor, bahan styrofoam karena bersifat isolator. Karena styrofoamnya bersifat isolator. Terus untuk alat yang lebih teliti, dia tuh ada lagi alat yang lebih signifikan. Contohnya itu kalorimeter bom, lebih signifikan, lebih detail. Reaksi berlaku Q-reaksi plus Q-larutan plus Q-kalorimeter sama dengan 0, dan juga berlaku reaksi sama dengan min mc delta T plus C delta T. Jadi berikut ada rumus ini rumus pendukung. Untuk jenis soal-soal dari materi kimia tadi, itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi tadi adalah video pembahasan dari materi termokimia. Terima kasih.